Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elis dari kelas NR4 dengan nomor NIM 18621700006. Di sini saya akan menyampaikan salah satu tugas UAS mata kuliah Konsep Dasar PAUD dengan judul Teori Konsep Dasar PAUD menurut Maria Montessori. Dosen pengampu yaitu Dr. Nita Priyanti, MPD. Montessori merupakan suatu metode pendidikan untuk anak-anak berdasarkan teori perkembangan anak oleh Dr. Maria Montessori. Maria Montessori adalah seorang pendidik Italia yang hidup di antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Secara umum, teori Montessori diterapkan untuk anak-anak TK dan sekolah dasar, meskipun ada juga yang untuk pendidikan menengah. Sebelum bicara tentang teknik pembelajarannya, kita kenali yuk 5 prinsip sistem pendidikan Montessori ini. Yang pertama yaitu menekankan proses belajar eksperensial. Anak-anak yang mempelajari metode Montessori belajar dengan materi yang dikembangkan secara khusus, seperti belajar matematika. Mereka tidak hanya menyimpan angka, mereka juga menghitung materi yang dibuat dan menambahkannya secara langsung. Maria Montessori mencatat bahwa anak-anak perlu bergerak dan belajar dari pengalaman langsung, tidak hanya mendengarkan guru atau orang tua yang mengajarnya di rumah. Yang kedua yaitu peran guru membantu menyediakan alat untuk belajar. Sekolah Montessori menekankan peran guru sebagai panduan. Tugas guru adalah mengamati anak dan memperkenalkan materi pembelajaran pada waktu yang tepat, bukan sekedar pelajaran atau penjelasan teori belaka tanpa praktik langsung. Kalau di rumah, orang tua yang mencoba menerapkan metode pengasuhan Montessori kepada anak-anak perlu bekerja keras untuk menguji berbagai jenis bahan ajar untuk memperkenalkan materi tersebut. Jika kita adalah keluarga homeschooling, maka orang tualah yang bertugas sebagai penyedia alat untuk belajar. Ketiga, ada lingkungan belajar perlu didesain khusus. Maksudnya, tempat belajar atau lingkungan belajar untuk anak-anak harus dirancang dan dipersiapkan secara khusus. Dalam arti tertentu, tempat belajar harus dirancang sehingga anak-anak dapat menjelajahi banyak hal dan belajar secara mandiri. Bagaimana memilih rak rendah dan berbagai alat peraga yang ditempatkan di area tertentu untuk memudahkan pembersihan bagi anak-anak. Secara umum, lingkungan belajar yang efektif adalah minimalis dengan warna-warna lembut untuk membantu anak fokus. Kemudian yang keempat, anak dibimbing belajar langsung one lesson. Jika kelas Montessori mencakup 25 anak yang berbeda, masing-masing dari mereka harus memiliki tingkat akademik yang berbeda. Guru memberikan pelajaran berdasarkan tingkat dan kebutuhan akademik setiap anak. Kemudian yang kelima, penekanan pada peace education. Maksudnya peace education dapat diartikan sebagai model pendidikan yang membantu anak untuk memiliki kemampuan mengatasi konflik dan masalahnya sendiri tanpa kekerasan dan dengan cara yang kreatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.